Halo book lovers, balik lagi bersama gue Rio di channel gue. Dan di video kali ini gue sedang membuat reaksi terhadap video lama gue. Bukan video lama sih, video pertama gue upload di YouTube sebagai booktuber. Dan video ini sebenarnya terinspirasi dari salah satu teman booktuber Indonesia, yaitu Mela. Kalian bisa cek channelnya di link deskripsi, gue udah cantumin di sana. Dan dialah yang mengawali konten ini, dimana dia membuat video mereaksi video book tag pertamanya. Nah, terus gue kepikiran kan idenya, bagaimana kalau kita dibikin book tag aja ini, reaksi ini sebagai book tag itu sendiri. Jadi inilah videonya, dimana gue akan menonton video pertama kali gue upload di YouTube, dan akan gue reaksi. Dan nggak pede juga sih nonton video pertama tapi ya gitulah pokoknya. Dan gue kasih judul book tag ini yaitu reaksi video pertama booktuber, dan Inggrisnya, terjemahannya kalau ke Inggris itu react to first video of booktuber, ya kayak gitu ya. Nah, kalian koreksi aja kalau grammarnya salah, gue Inggrisnya masih agak berantakan. Kalian tulis aja bagusnya gimana di kolom komentar. Dan daripada menunggu lama, kita langsung saja ke videonya. Oke, kita mulai videonya. Oh, bumper intro. Oke. Bumper intro. Ini bumper intro awal-awal gue bikin YouTube, dimana bumpernya ini gue bikin di sebuah platform yang namanya itu Panzoid. Di mana platform tersebut kita bisa membuat bumper-bumper untuk video, terutama intro, outro maupun transisi, di mana ya kalian bisa belajar di sana cara bikinnya dan sekreatif mungkin kalian, karena fitur di sana cukup lengkap, bahkan bisa 3D juga dan sebagainya. Dan ya gitulah. Dan ini adalah intro yang pertama kali, dan ini gak gue bikin, ini tersedia template sebenarnya, dan gue comot aja. Gue ganti titlenya menjadi judul channel gue atau nama gue, dan ya ini jadi kayak gini. Terus ini kayak welcome notes gitu. Dan ini juga gue bikin di Panzoid kan, yang ini gue bikin sendiri. Panzoid itu mantap, platform gratis dan bisa kita pakai, cukup bagus sih. Dulu itu gue gak ngerti edit di Premiere atau apapun itu, gue masih belum ngerti, dan gue bikinnya di Panzoid, dan ini hasilnya. Dan gue pakai sampai sekarang, dan gue edit teksnya sedikit menjadi welcome to my channel, dan itu adalah jadi bumper intro gue hingga sekarang kayaknya. Dan intro yang di pertama tadi, bumper intro itu gue gak pakai lagi terlalu alay kayaknya. Oke, lanjut. Halo semua, balik lagi bersama gue Rio. Nah, di video kali ini akan gue berikan saran-saran dan tips-tips. Ini video pertama gue, gimana gue memberikan tips untuk merawat buku kalian, gitu. kayak perlakuan kepada buku kalian lah, agar buku tersebut bertahan lebih lama, biar tidak cepat rusak gitu. Nah, di sini gue ada kasih beberapa 3 hingga 5 tips gitulah untuk merawat buku, dan ini video pertamanya, dan kualitas videonya itu masih pakai kamera handphone. Ini gue recordnya itu pakai Xiaomi Redmi Note 5. Gue beli udah 2-3 tahun kayaknya, ini udah lama. Sekarang udah Redmi Note 9 kayaknya. Ya gitulah, tapi ya nggak burik-burik banget juga, tapi nggak bagus-bagus banget juga, standar biasa-biasa doang. Yang gue nggak suka itu karena dia fokusnya gitu suka kacau lah, tiba-tiba fokusnya berubah sendiri kameranya. Dan ya inilah hasil videonya. Itu kan sayang juga, udah beli buku terus dibaca,
buku tersebut kan nggak murah juga lah ya, nggak begitu murah lah, lumayan mahal harganya. Biasanya itu tapi kayaknya lebih kurus ya semuanya, kecuali komik ya. Lebih gemuk sekarang semenjak Ya, PSBB, quarantine dan sebagainya. Mungkin setelah beberapa waktu kalian bakal baca lagi. Nggak enak juga kan kalau buku yang kalian mau baca lagi itu rusak karena hal-hal sepele atau hal Mata gue kemana-mana, ke kiri ke kanan tuh mikir dialog yang gue hafal di skrip gitu. masih newbie banget ini. Jadi gue kayak gue bikin skrip gitu, ada dialog-dialog yang harus gue omongin dan gue hafal. Jadi kalau kayak gue matanya ke kanan atau ke kiri tuh lagi mikir dialognya, kayak agak lupa-lupa, inget-inget, dipikir-pikirin lagi sebelum diucapkan. Nah, berikut adalah tips dari gua. Pertama itu adalah tempat penyimpanan buku. Nah, tempat penyimpanan buku tersebut gue kategoriin jadi dua, ada terbuka dan tertutup. Nah, untuk yang terbuka itu contohnya rak di sebelah kiri belakang gua ini, contohnya yang gue pakai warna hijau. Nah, tapi sebenarnya kalau dilihat ulang gak jelek-jelek banget juga untuk sih. yang kedua itu adalah karena udah di script kan. Nah, kenapa rak cuman kualitas videonya doang atau terbuka biasa-biasa aja karena sebelum gue pakai kamera ini. Buku tersebut terbuat dari berbagai jenis bahan kertasnya, kayak covernya punya bahan sendiri, sementara isinya punya bahan kertas sendiri. Jadi kayak butuh dirawat atau perlakuan khusus gitu. Rak, gue lebih saranin rak karena rak itu ini masih banyak AE-nya di videonya, dan gue gak edit itu karena dulu itu masih minim pengetahuan tentang video editing dan sebagainya untuk membuat sebuah video yang berkualitas dan enak ditonton. Dan AE-nya itu gak pernah gue cut. Jadi kayak kalau gue lagi ngeblank atau bingung mau ngomong apa, gue pasti bilang tapi, namun, kemudian pasti pakai kayak kalimat kayak gitu sebagai istilahnya bridge antara dialog sebelumnya dengan dialog yang akan gue ucapkan berikutnya. Ya gitu sih triknya sebenarnya. Dan tapi kebanyakan AE doang sih karena lupa. Masih membiasakan diri lah untuk record video dan tampil depan kamera, dan mata gue kemana-mana terus sih dari tadi kalau gue lihat. Kalau kita letakin buku di sana, kita nggak perlu kayak ngelakuin hal-hal spesial untuk merawat buku tersebut. Udah nggak ada ekspresi. Oh my god. Ini pertama hal-hal khusus untuk merawat. Terus rak buku gue dulu itu gue record ini ketika masih satu rak buku dan hanya koleksi yang gue suka dan gue incar gitu yang ada di Indonesia, yang udah masuk di Indonesia. Dan cukup susah, terutama ada beberapa buku yang udah rare gitu, udah cetakan lama 2000-an, awal 2000-an, 2002, 2005. Dan ketika gue ngumpulin ini itu udah 2015, udah hampir 10 tahun. Gue cari susah payah bukunya, terutama buku fiksi fantasi. Buku tersebut karena kalau diletakin di rak cukup disampul dan jaga suhu ruangan, itu bukunya udah bakal awet banget. Gue kepikiran untuk remake videonya. Gue rencana mungkin bakal remake beberapa video yang udah lama banget dan akan gue bikin dalam bungkus atau kemasan baru biar lebih baik lagi, tapi masih di planning dulu dah sebelum dirilis nanti. Dari bukunya dari tahun 2005-an. Iya, koleksi gua. Sekarang masih bagus, nggak ada terkena apa-apapun. Koleksi udah lama. Bukunya masih awet. Nah, nyari-nyari buku rare. Untuk rak itu sangat rekomendasi dari gua ya, karena nggak perlu ada perlakuan khusus. Nah, beda dengan kalau kalian makainya lemari. Nah, lemari tersebut kan kayak ada lemari yang benar-benar tertutup tanpa kaca, dan ada juga yang pakai kaca. Nah,
kalau mau bagus sih sangat scripted banget. pakai kaca ya, biar kalian dari jauh juga bisa ngelihat isi Gue- lemarinya. Gue di video noleh kayak ke kiri gitu, kayak ada semacam, gue tempelin di semacam lemari gitu di sisi sebelah kanan gue lebih tepatnya. Gue ada kayak tempelin kertas poin-poin yang gue pentingin di skripnya. Jadi kayak kalau ini kan gue ngobrolin tentang cara merawat buku, nah gue tulis itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya di kertas tersebut, dan gue tempelin di lemari gitu. Terus gue sambil ngevideo, gue ngelirik ke sana, jadi kayak pandangannya gini mulu di depan kameranya. Cuman biasanya lemari kaca dan tidak kaca itu beda harga, dan lemari kaca lebih mahal biasanya. Tapi kalau dibandingin dengan rak dan Ini lemari, syutingnya masih ini di lebih tempat murah ini, daripada tempat yang lemari. sama, Jadi cuman ya, ya bagus lah. lebih rame lah sekarang udah dengan rak-rak kayak baru, murah, koleksi tanpa baru dan sebagainya. kemampuan khusus atau gimana untuk jaga bukunya. Nah, itu rekomendasi pertama dari gua. Tips kedua itu adalah Kurus banget ya ruangan kayaknya. penyimpanan. Nah, karena Video pertama gue wajah gue kurus banget kayaknya. Terus karena semenjak PSBB, quarantine dan sebagainya lebih gemuk ya. Oh my god. Harus diet. buku itu terbuat dari berbagai bahan yang berbeda, terutama kayak untuk cover sama isinya. Kayak cover itu ada hard cover, soft cover. Terus soft cover sendiri ada soft cover biasa, ada soft cover yang paperback dan sebagainya. Terus isinya sendiri kertasnya itu ada yang HPS, ada art paper dan sebagainya, itu banyak lah. Nah, untuk jenis-jenis Banyak lah. kertas tertentu, Gak lupa. HPS, Gak lupa dialognya. terutama HPS deh. Tuh. HPS itu kan yang warnanya putih. Gak lupa dialognya. Hasil pengolahannya yang menggunakan pemutih. Ini gue bikin videonya itu Paper one itu take. sendiri Jadi biasanya paling sekali mudah tag terkena langsung, tanpa oksidasi. di-cut, tanpa Oksidasi diedit itu yang gimana-gimana, Oksidasi tanpa itu dipotong, tanpa di apa. Jadi kertas kayak sekali muncul one take bercak-bercak harus atau rapi warna-warna gitu kuning. dan gak diedit-edit Jadi, lagi. Kalian punya buku yang tiba-tiba kertasnya warna putih, di tepi-tepinya atau di dalamnya itu ada muncul warna-warna kuning gitu atau bintik-bintik kuning. Nah, itu karena oksidasi. Nah, oksidasi sendiri itu terjadi karena ada 3 faktor atau 3 sumber utama, yaitu suhu, kelembapan, dan udara. Jadi sebenarnya buku itu pasti mengalami oksidasi atau Sebenarnya rusak. lupa dialog lagi. Aduh, Jika buku gila, dia lucu terkena sebenarnya. tersebut, yaitu Oh kertas my God. terkena Oh, udara video langsung pertama. dan udaranya itu ada lembab, terus panas atau terlalu dingin, ditambah suhu ruangannya ya panas atau dingin gitu. Di mulai menit kelima ke atas itu gue mulai agak lupa-lupa dialognya. Gak hafal semua. Dulu sistemnya hafalan dialognya. Juga panas, Dari terlalu skrip. panas atau terlalu dingin. Nah, itu faktor yang Lucu sih mempercepat liatnya. oksidasi. Nah, agar tidak mempercepat oksidasi, biasanya kalau gue pribadi, gue ngelakuin yaitu buku-buku gue sampul ya. Ntar ada video sendiri, gue bakal bikin video khusus untuk tips memilih sampul dan tutorial cara menyampul yang bagus itu gimana. Nah, itu adalah tips kedua gua, yaitu ruangan penyimpanan. Ruangan penyimpanan itu biasanya bagus. Hampir 7 menit baru tips kedua. Antara 24 hingga 28 derajat. Parah. Ya, nggak terlalu dingin dan nggak terlalu panas juga. Ya, cocok untuk buku agar nggak cepat mengalami oksidasi. Hampir 7 menit baru poin kedua dari tipsnya itu, karena dulu gue masih belum ngerti cara bikin skrip dialog yang bagus itu seperti apa. Dan mau nontonnya Oksidasi, karena gue sendiri punya buku, salah satu judulnya itu Maze Runner. Gue beli itu waktu SMA kalau nggak salah, umurnya udah 5 tahun. Ada juga si Cacing dan Kotoran kesayangannya, itu juga
udah lebih dari 8 tahun deh kayaknya. Dan si cacing sendiri belum mengalami oksidasi, perawatannya bagus banget dengan perawatan yang gue lakuin berdasarkan tips yang gue berikan, yang 2 poin tersebut. Fix gue remake ini kayaknya videonya. Tapi kami biar fresh aja. Adalah sedikit karena gue orangnya mudah berkeringat, terutama di tangan. Jadi kayak buku tersebut, terutama runner, gue udah baca beberapa kali, gue pegang halamannya, terutama bagian samping dan atasnya itu kayak udah mulai muncul dikit-dikit lah bercak-bercak kuning karena oksidasi. Itu setelah 5 merawat buku sih. Gue sangat protektif kepada buku-buku yang gue beli. Sangat gue rawat. Gue bersihin pakai kemoceng tiap beberapa hari, seminggu sekali gitu, dan sebagainya. Sampul. Kalau gak atau belum gue baca, gak akan gue kretekin kertasnya. Itu ntar bakal gue jelasin biar aman. Sayang banget dengan buku. Kalau kalian kayak pengen aman bukunya biar gak cepat rusak atau dan sebagainya karena hal-hal eksternal, lebih baik disampul aja. Bahannya contohnya adalah pasti ngelirik ke kanan ngeliatin notes-notesnya yang bening putih transparan. Juga ada yang Dove, Mika Dove itu bening tapi dia gak transparan. Kualitas video dan audionya itu kamera handphone doang ya. Nah, biasa sih, tapi karena sekarang udah pakai kamera yang beda, jadi merasa gimana gitu, ada yang kurang. Di tangan. Jadi gue biasanya nyampul buku terlebih dahulu sebelum gue baca, biar kayak ketika gue megang buku tersebut keringatnya nggak langsung kena ke buku, mungkin masih ya di sampulnya doang lah, masih bisa gue lap pakai tisu atau kain. Mudah banget kekeringetan. Contoh perlakuannya minyak kayak berminyak gitu sampai mereka lengket. Nggak berkeringat. Ya nyimpan bukunya jangan dekat-dekat dengan benda-benda yang kira-kiranya bakal bisa merusak buku, kayak ada air lah, terus atau dekat dengan makanan dan sebagainya. Itu yang umum lah. Yang umum lah, air lah, gue jelasin gitulah. Kalian pasti pada tahu. Kayaknya gaya ngomong gue masih kayak dulu deh, belum berubah. Sampai ketemu. Masih ada lah-lahnya. Oh, udah habis. Ini outronya. Gue pakai outro ini dari dulu hingga sekarang, cuman ada adjustment dikit dari kayak. Ya ada adjustment sedikit, mungkin font, tulisan, dan informasi tentang sosial medianya ada berubah-ubah dikit karena ada beberapa yang udah gue pakai lagi atau ada udah gak aktif lagi dipakai. Ya itu sih gue. Kayaknya gue bakal fix remake deh video-video lama, bakal gue remake lagi. Gue bikin mungkin agak lebih bagus lagi, cuman ya akan gue remake sih, nggak aja cuman nggak ada tapi kayaknya akan gue remake fix, cuma nggak dalam waktu dekat sih, harus dikonsepin dulu dan sebagainya. Ya itulah dia, gue masih pakai lalahnya juga ngobrolinnya. Di sini gue ngobrolin tentang merawat buku dengan gue nya yang orangnya protektif banget terhadap koleksi dan barang pribadi gue. Bahkan gue untuk meminjamkan buku sebenarnya gue ragu loh untuk ke temen, maupun itu temen deket, keluarga, temen jauh, kenalan apapun, gue masih ragu gitu buat minjamin barang-barang pribadi dan hobi, terutama buku. Sayang banget, soalnya mereka itu kehati-hatiannya atau cara mereka menghandle bukunya itu beda dengan gue. Kalau gue kan bacanya, gue contohin ya satu buku. Kalau gue sebenarnya bacanya cuma buka segini doang. Gue gak mau perkat yang ada di belakangnya ini rusak dan sebagainya. Gue cuma buka segini doang. Gak pernah gue tekuk-tekuk, lipat-lipat atau apapun. Gak pernah gue coret-coret. Gak gue kasih nama, gak gue labelin dan sebagainya. Dan gue sampul dengan rapi kayak gini. Ini sampul Mika Dove
Dan ini The Migot Diaries. Ini salah satu buku yang dari Ricky Rojan punya, yang gue punya. Tuh, gue sangat hati-hati lah dengan buku koleksi gue dan yang gue punya gitu, yang gue simpen. Jadi kalaupun gue pinjemin ke orang, gue pasti tahu atau gue kasih tahu dengan kayak hati-hati ya, jangan sampai kena air, jangan sampai kecoret, kerobek, atau ditekuk-tekuk, dilipat-lipat, itu jangan. Jadi kayak baca biasa aja, buka buku kayak gini. Tuh, kayak gini, ngelengkung gini aja, jangan sampai yang gimana dilipat gitu. Sangat overprotective kayaknya terhadap orang pribadi gue. Dan ya itulah video reaksi gue. Lama juga ya videonya ya, hampir 20 menitan. Ntar mungkin gue cut lah. Pokoknya itu reaksi gue. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue ada mungkin video unboxing, review beberapa buku dari unboxing, dan mungkin review series dan komik mungkin, atau ke komik lagi, karena gue sekarang udah dapet beberapa komik yang bolong-bolong sebelumnya. Dulu itu gue nyarinya ini komik cabutan dari diskonan gitu, dan volumenya agak lengkap, makanya gue belum baca dan belum bahas di channel karena keputus-kutus gitu. Jadi kayak nomor 1, 2, 3 ada, 4, 5 kosong, belum dapet, terus nomor lainnya ada, terus berikutnya kosong, kayak gitu. Makanya kayak gue nggak banyak bahas komik di channel gue, tapi karena ada satu set ini Hunter x Hunter udah cukup komplit, nggak ada yang bolong lagi kayaknya. Cuma Fairy Tail masih belum, One Piece masih ada yang bolong, dan ya gitulah. Dah.